Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Gilang Ramadan sebagai moderator pada diskusi kali ini. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami yaitu kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai aplikasi dari metode kromatografi gas dalam bidang lingkungan. Presentasi ini merupakan tugas mata kuliah kami yaitu mata kuliah kimia analisis yang diampu oleh dosen kami yaitu Profesor Dr. Insinyur Widayat, STMK, IPM, ASEAN Engineering. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan rekan saya terlebih dahulu, yaitu dengan saya sendiri, Gilang Ramadan, kemudian selanjutnya ada Nugroho Dwi Kuncoro, kemudian yang ketiga ada Hasya Marela Istanto, selanjutnya ada Yulia Halna Arika, dan yang terakhir ada Aisyah Sabrina Nurul. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak materi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama yaitu mengenai definisi kromatografi. Baik, untuk materi yang pertama ini merupakan definisi kromatografi. Kromatografi itu sendiri yaitu teknik pemisahan campuran yang berdasarkan kecepatan perambatan komponen dalam medium tertentu. Uraian mengenai kromatografi pertama kali dijelaskan oleh Michael Schwab, seorang ahli biotani Rusia yang bekerja di Universitas Warsawa. Adapun perkembangan pesat dari beberapa jenis sistem kromatografi, salah satunya yaitu kromatografi gas atau gas kromatografi. Kromatografi gas merupakan metode untuk pemisahan komponen campuran kimia dalam suatu bahan dan mendeteksi senyawa-senyawa yang mudah menguap dalam suatu campuran. Next. Baik, untuk selanjutnya terdapat prinsip kerja dari kromatografi gas tersebut. Memiliki prinsip kerja yang didasari oleh pemisahan fisik senyawa organik pada suhu tertentu, di mana senyawa tersebut dibawa oleh suatu gas pembawa menuju kolom partisi. Setiap senyawa akan memiliki kecepatan yang berbeda-beda dalam melewati dalam sesuai dengan nilai dan sama sistem peralatan kromatografi gas terdiri dari kontrol dan penyedia gas pembawa, ruang suntik sampel, kolom, detektor, dan yang terakhir adalah komputer. Next. Izin melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aplikasi kromatografi gas dalam bidang lingkungan. Pertama yaitu untuk menganalisis CO dan CO2 di udara. Udara memiliki peran penting dalam kehidupan, sehingga penilaian kualitas udara perlu dilakukan. Contohnya yaitu senyawa pencemar udara yang perlu dipantau kadarnya adalah CO. Dan CO2 untuk melakukan analisis CO dan CO2 di udara dapat dilakukan menggunakan kromatografi gas dengan detektor ionisasi nyala untuk analisis CO dan CO2 di udara. Nah, untuk analisis CO dan CO2 di udara ini secara spesifik dan presisi itu menurut Widyani Dikaka tahun 2013. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, kromatografi gas dengan detektor ionisasi dapat menentukan yang pertama yaitu RS sebesar 2,440, yang kedua yaitu KV uji presisi intraday dan interday untuk CO masing-masing sebesar 1,048% dan 4,962%. Dan yang ketiga yaitu untuk linearitas CO dan CO2 yaitu 0,973 dan 0,993. Next. Oke, untuk selanjutnya, slide selanjutnya, aplikasi yang kedua dalam bidang lingkungan ini yaitu metode fingerprinting untuk mengetahui adanya tumpahan minyak bumi di perairan. Metode identifikasi minyak bumi ini juga sering disebut dengan metode fingerprinting. Tidak saja berguna untuk mengidentifikasi tumpahan minyak di perairan, namun juga berguna bagi keperluan eksploitasi.
Eksplorasi itu adalah karakterisasi dan maturasi minyak bumi dan kegiatan produksinya. Metode kromatografi gas cukup sederhana dan cukup akurat dalam metode ini, sehingga memungkinkan untuk dapat dipakai oleh sebagian besar laboratorium perminyakan dan laboratorium lingkungan di Indonesia. Identifikasinya dalam minyak bumi dengan metode GC atau gas chromatography biasanya dilakukan dengan menggunakan kolom nonpolar untuk memisahkan senyawa-senyawa hidrokarbon di dalam minyak bumi dalam urutan titik didihnya. Nah, kromatogram minyak bumi dalam metode ini pada umumnya menunjukkan adanya unresolved envelope yang membentuknya itu bermacam-macam tergantung pada jenis minyak buminya. Dan satu seri puncak-puncak kromatogramnya sangat jelas dan juga terpisah satu sama lain dari senyawa-senyawa hidrokarbon rantai lurus serta hidrokarbon isoprenoida, misalnya pristana dan ketana. Metode GC gas chromatography ini sangat bagus untuk analisis minyak mentah dan juga untuk analisis produk-produk minyak ringan hingga sedang. Teknik analisisnya sederhana dan juga hanya memerlukan sampel dalam jumlah yang kecil. Baik, untuk aplikasi selanjutnya, untuk kromatografi gas ini ada penentuan validasi metode untuk menentukan benzena, toluena, dan silena pada sampel udara dan tanah. Berdasarkan dari jurnal yang telah kami dapatkan, penelitian tentang validasi metode ini dalam menentukan kadar benzena, toluena, dan silena pada sampel udara dan tanah dengan menggunakan kromatografi gas telah dilakukan. Nah, untuk mendapatkan hasil pengukuran yang valid, beberapa parameter penting yang berpengaruh dalam validasi metode telah ditentukan juga. Beberapa parameter penting yang dilakukan adalah penentuan besaran dasar kromatografi yang meliputi waktu retensi, kapasitas, faktor selektivitas, dan kinerja analitik yang meliputi penentuan linearitas, limit deteksi, limit kuantitasi, presisi, dan akurasi. Nah, tadi setelah penjelasan tentang aplikasi kromatografi gas dalam bidang lingkungan, sekarang ada beberapa jurnal yang kita dapatkan juga dalam berbagai bidang. Salah satunya yaitu ada bidang makanan. Nah, aplikasinya yaitu penentuan kandungan etanol dalam makanan fermentasi. Alkohol dalam produk makanan adalah suatu masalah yang serius untuk dikonsumsi. Menurut LPOM MUI di tahun 2008, verifikasi halal dan autentikasi produk makanan adalah masalah yang menjadi perhatian utama terkait dengan kandungan dan kadar alkohol dalam produk makanan dan minuman. Jadi LPOM MUI ini menentukan bahwa alkohol ini menjadi masalah yang serius dalam kandungan makanan. Oke, selanjutnya penetapan kadar etanol dengan metode gas chromatography dapat dilakukan karena etanol ini merupakan senyawa yang mudah menguap. Larutan etanol disuntikan dengan menggunakan microsyringe dalam kolom pemisah gas chromatography. Pada tempat injeksi larutan langsung menguap dan masuk ke dalam kolom bersama dengan gas pembawa yang inert. Oke, aplikasi selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu ada aplikasi kromatografi gas dalam bidang farmasi, yaitu penentuan mutu obat bisa dilakukan menggunakan metode chemometrik. Metode chemometrik ini menganalisisnya dapat menggunakan teknik kromatografi gas. Kombinasi analisis chemometrik dan data yang diperoleh dari kromatogram telah berhasil diterapkan oleh autentikasi obat-obat herbal. Chemometrik ini biasanya digunakan untuk mengevaluasi kualitas tumbuhan obat dengan mengolah informasi dan menyediakan berbagai metode pengolahan data. Contoh pengaplikasiannya adalah berbagai berikut. Yang pertama yaitu menguji keaslian tumbuhan obat. Yang kedua yaitu ada menentukan khasiat dan konsistensi tumbuhan obat. Dan yang terakhir yaitu menguji keamanan tumbuhan obat.
Baik, itulah penjelasan mengenai kromatografi gas secara garis besar dan aplikasi dari kromatografi gas. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. G double O